Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sapa Sains. Oke, kali ini kita masih akan membahas kisi-kisi ujian sekolah IPA SMP tahun 2022. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan kisi-kisinya, yaitu kisi soal nomor 11. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan besarnya tekanan yang bekerja pada suatu bidang. Soalnya yaitu, perhatikan gambar berikut, disajikan 4 gambar balok dengan posisi yang berbeda, tetapi ukuran baloknya sama ya, ini 5 kali 2 kali 10, semua ini 4-4-nya. Nah, yang ditanyakan adalah, dari gambar tersebut, tekanan balok terhadap lantai yang besarnya sama adalah titik-titik. Nah, kita ingat terlebih dahulu ya teman-teman, tekanan itu memiliki persamaan P sama dengan F per A. F adalah gaya, satuannya Newton, kemudian A adalah luas bidang tekan ya, satuannya meter persegi, dan P-nya ini adalah pressure atau tekanan. Berarti tekanan satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, pada soal, balok yang digunakan itu sama, tetapi hanya posisinya saja meletakkannya yang berbeda ya. Karena baloknya sama, berarti gaya antara 4 balok ini sama. Yang membedakan adalah luas bidang tekan atau luas yang menempel di lantai. Ya, berarti untuk tekanan balok yang besarnya sama itu ketika A-nya sama ya, atau luas bidang tekannya sama. Berarti yang mana kita cek satu-satu ya. Untuk balok 1 yang menempel di lantai adalah ini nih, 5 dan 2 ya, panjangnya 5, lebarnya 2. Berarti luasnya adalah 5 kali 2 sama dengan 10 cm persegi. Kemudian untuk balok 2 yang menempel adalah 10 kali 5 ya, sama dengan 50 cm persegi. Lalu yang balok ketiga yang menempel adalah 2 dan 5, berarti luasnya adalah 2 kali 5 sama dengan 10 cm persegi. Dan yang nomor 4 yang menempel adalah 10 dan 2, berarti luasnya adalah 10 dikali 2 sama dengan 20 cm persegi. Nah, kita lihat di sini berarti yang sama itu balok 1 ya, dan 3 nih sama-sama 10 cm persegi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut ke kisi soal nomor 12. Disajikan gambar gelombang transversal, dilengkapi nilai besaran panjang gelombang dan frekuensi, peserta dapat menentukan cepat rambat gelombang. Nah, soalnya yaitu, perhatikan gambar berikut, disajikan gambar gelombang transversal, kemudian ada tertulis 75 cm, mulai dari titik ini sampai sini. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, berarti ini adalah frekuensi atau F-nya. Yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombangnya berapa ya. Berarti yang ditanya adalah V-nya berapa. Nah, kita ingat terlebih dahulu hubungan antara cepat rambat, frekuensi, dan panjang gelombang ya. Cepat rambat atau V itu sama dengan lambda dikali F. V-nya adalah cepat rambat, lambdanya adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi ya. Nah, pada soal, frekuensinya sudah diketahui, tetapi panjang gelombangnya belum diketahui. Yang diketahui itu panjang dari titik ini sampai sini. Kita misalkan ini titik A, ini B. Panjang dari A sampai B itu 75 cm. Nah, dari A sampai B ini ada berapa gelombang nih? Diingat ya, satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Berarti kalau kayak gini, ada berapa nih? Ada 1,5 gelombang ya, berarti N-nya 1,5. Panjangnya itu 75 cm. Berarti bisa kita cari panjang gelombang atau lambdanya, yaitu sama dengan 75 dibagi dengan 1,5, yaitu sama dengan 50 cm. Kita ubah satuannya ke meter, berarti dibagi 100 ya, menjadi 0,5 meter. Oke, kita sudah tahu nilai panjang gelombang dan frekuensinya. Kita masukkan ke persamaan kecepatan rambat gelombang ya. Berarti V sama dengan lambda kali F sama dengan 0,5 dikali 50 sama dengan 25 meter per sekon ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A.
Oke, lanjut ke kisi soal nomor 13. Disajikan narasi, peserta didik dapat menyimpulkan pemanfaatan bunyi pantul. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Tono berteriak dengan suara keras di hadapan tebing yang tinggi. Beberapa detik kemudian terdengar gema yang merupakan bunyi pantul suaranya. Sekiranya Tono mencatat selang waktu antara gema dan teriakannya dan mengetahui cepat lambat bunyi di udara saat itu, maka Tono dapat memanfaatkan bunyi pantul itu untuk mengetahui titik-titik. Nah, kita bayangkan ya, misalkan ini ada tebing seperti ini, kemudian ada Tono di sini berteriak. Ketika Tono berteriak dan mendengarkan gema, setelah beberapa detik, sampai sini ini ada berapa detik dia mendengar lagi, kemudian dia tahu cepat lambat bunyi di udara, maka Tono itu bisa mengetahui jarak antara tebing dengan Tono. Kita bisa mencari nilai S-nya ya. Nah, jarak antara tebing dengan Tono dapat dicari dengan persamaan S sama dengan P dikali T dibagi 2. S-nya adalah jarak Tono dengan tebing, kemudian V-nya adalah cepat lambat bunyi di udara, dan T-nya ini adalah selang waktu Tono mendengarkan gema. Nah, ini kenapa dibagi 2? Karena bunyinya itu memantul ya, jadi dari Tono mengenai dinding pemantul atau mengenai tebing, kemudian kembali ke Tono lagi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, jarak tebing dari tempat Tono berteriak. Oke, lanjut ke kisi soal nomor 14. Disajikan narasi, peserta didik dapat menyimpulkan alat-alat optik yang sesuai. Soalnya yaitu, Budi memeriksakan matanya di poliklinik mata karena sudah tidak bisa melihat dengan jelas tulisan di papan tulis. Setelah diperiksa, dokter menyarankan untuk memakai kacamata minus 2 dioptri. Nah, yang ditanyakan adalah cacat mata dan jarak terjauh benda yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh Budi tanpa kacamata adalah titik-titik. Jadi yang ditanya adalah cacat mata dan jarak terjauhnya atau disebut dengan PR, punktum remotumnya berapa ya. Nah, dari soal kata kuncinya ini tidak bisa melihat dengan jelas tulisan di papan tulis. Berarti jarak titik jauhnya itu terbatas. Nah, berarti Budi ini menderita cacat mata, rabun jauh atau disebut dengan miopi ya. Kemudian kacamatanya minus 2 dioptri. Nah, karena kacamatanya minus, ini juga mendukung bahwa Budi itu mengalami cacat mata, rabun jauh ya, atau miopi. Jadi miopi atau rabun jauh adalah jenis cacat mata di mana penderita itu tidak bisa melihat benda jauh dengan jelas. Jadi titik jauhnya itu terbatas ya. Nah, kacamata yang digunakan itu menggunakan kacamata lensa cekung atau lensa negatif atau minus ya. Kemudian kekuatan lensanya dapat dicari dengan persamaan P sama dengan min 100 per PR. P-nya ini adalah kekuatan lensa, satuannya adalah dioptri atau D, kemudian PR ini adalah punktum remotum atau titik jauh mata ya. Oke, kita lihat pada soal diketahui kekuatan lensanya adalah minus 2 dioptri, berarti ini adalah nilai P-nya ya. Nah, yang akan kita cari adalah nilai titik jauh atau PR, berarti kita gunakan persamaan ini. P sama dengan min 100 per PR, berarti min 2 sama dengan min 100 per PR. PR-nya kita pindah ruaskan ke kiri, maka menjadi PR sama dengan min 100 per min 2. Hasilnya sama dengan 50 cm ya. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah yang A, cacat matanya miopi dan jarak terjauhnya adalah 50 cm. Oke, lanjut ke kisi soal nomor 15. Disajikan gambar muatan listrik, peserta didik dapat menghitung jarak antara dua muatan tersebut. Soalnya yaitu, perhatikan gambar berikut, disajikan gambar dua muatan yang berbeda jenis, yaitu Q1 dan Q2, berada pada jarak R dan memiliki gaya tarik-menarik F. Kemudian,
Jika gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan tersebut berubah menjadi 1/16F, berarti ini adalah F2-nya, maka jarak kedua benda telah berubah sebesar berapa? Yang ditanya R2-nya berapa? Kok gayanya jadi tambah kecil ya, jadi 1/16F. Nah, berarti kalau gayanya tambah kecil, otomatis jarak antara dua muatannya itu semakin besar ya. Berarti jawabannya adalah antara A dan B ya. C dan D ini tidak mungkin. Kalau jaraknya tambah kecil, gayanya akan semakin besar ya. Nah, teman-teman ingat, persamaan gaya Coulomb atau gaya listrik yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per L kuadrat ya. F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta Coulomb, Q1 muatan 1, Q2 muatan 2, dan R adalah jarak antara dua muatan. Nah, pada soal muatannya sama, yang berubah adalah jaraknya ya. Berarti dari persamaan ini kita tahu bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan ya. Maka untuk mencari besar R2-nya dapat kita gunakan persamaan F1 per F2 sama dengan dibalik R2 kuadrat per R1 kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya ya. F1-nya awalnya adalah F, F2-nya adalah 1/16F, kemudian R2-nya ditanyakan, dan R1-nya adalah R kuadrat ya, dikuadratkan. Oke, F-nya di atas dan bawah bisa kita coret nih. Oke, kita kalikan silang, berarti 1/16 R2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka R2 kuadrat itu sama dengan 16R kuadrat ya. Berarti R2 itu sama dengan akar dari 16R kuadrat. Nah, akar dari 16 itu 4. Kemudian akar dari R kuadrat itu R ya. Berarti jaraknya itu berubah sebesar 4R. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke kisi soal nomor 16. Disajikan gambar alat ukur dan rangkaian listrik, peserta didik dapat menentukan besar hambatan yang terukur. Soalnya yaitu, perhatikan rangkaian berikut. Ada resistor dihubungkan dengan baterai yang memiliki nilai tegangan 6 volt, kemudian dihubungkan dengan ampere meter. Nah, yang ditanyakan adalah besar hambatan R yang terukur adalah titik-titik. Nah, untuk mencari besar hambatan R, kita harus tahu terlebih dahulu berapakah nilai arus listrik yang terukur oleh ampere meter ini ya. Nah, cara untuk menghitungnya yaitu dengan melihat skala yang ditunjuk oleh ampere meter dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Oke, kita lihat skala yang ditunjuknya adalah ini 30 ya, berarti kita tuliskan di sini 30 per skala maksimumnya adalah 50, kemudian batas ukurnya adalah yang ini ya, ini kabelnya nancep di 1 ampere, berarti dikali 1. Nah, hasilnya berapa? 30 per 50, nolnya bisa dicoret, berarti tinggal 3/5, yaitu sama dengan 0,6 ampere. Oke, setelah kita tahu nilai arusnya, kita bisa mencari besar hambatan menggunakan hukum Ohm ya, yang memiliki persamaan I sama dengan V per R. Arus sama dengan besar tegangan dibagi dengan hambatan ya, berarti R-nya itu bisa kita cari dengan V per I, berarti V-nya kita masukkan nilainya 6 per I-nya 0,6 sama dengan 10 ohm ya. Jadi nilai hambatan R-nya adalah 10 ohm dan jawabannya adalah yang C. Lanjut ke kisi soal nomor 17. Disajikan gambar cara membuat magnet, peserta didik dapat menentukan kutub-kutub yang benar. Soalnya yaitu, silinder besi PG dibuat menjadi magnet dengan cara seperti gambar A ya. Ini adalah pembuatan magnet dengan dialiri arus DC. Kemudian setelah menjadi magnet, silinder besi PG didekatkan dengan silinder besi RT seperti gambar B, yaitu pembuatan magnet dengan cara induksi. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan proses tersebut, pasangan kutub magnet yang terbentuk adalah titik-titik. Oke, untuk menentukan kutubnya kita cari terlebih dahulu untuk
yang pembuatan magnet yang A ya, yang dialiri dengan arus DC atau batu baterai ini di sini. Nah, cara menentukan kutubnya kita akan menggunakan aturan genggaman tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan kutub utara dan 4 jari lain menunjukkan arah arus I ya. Nah, kita jalankan dulu nih arusnya. Di sini baterai potensial yang positif, yang panjang ya, kemudian yang pendek itu negatif. Nah, arusnya mengalir dari positif, naik ke sini, naik lewat belakang besi, kemudian pas di depan besi turun ya. Turun kayak gini, turun kembali lagi ke yang negatif nih. Nah, berarti arah arusnya ke bawah seperti ini, kita gunakan genggaman tangan kanan seperti ini. 4 jarinya kan turun ya pas di depan, kemudian ibu jarinya di sebelah kanan. Nah, ibu jarinya itu sama dengan kutub utara ya, berarti Q ini adalah kutub utara. Kalau Q kutub utara berarti P-nya adalah kutub selatan. Selanjutnya, besi PQ yang sudah menjadi magnet didekatkan dengan RT. P kutubnya selatan, kemudian Q kutubnya utara ya. Kemudian didekatkan dengan RT. RT ini lama-lama akan menjadi magnet juga. Kutub yang berdekatan itu akan berlawanan jenis. Berarti kalau Q-nya utara, R-nya ini selatan ya. Kalau R-nya selatan berarti T-nya utara. Oke, kita cek pilihan jawabannya. Berarti yang paling tepat yang mana nih? Yang D ya. P kutub selatan, Q kutub utara, R kutub selatan, dan T kutub utara. Oke, lanjut ke kisi soal nomor 18. Disajikan gambar transformator dan besaran-besarannya, peserta didik dapat menyimpulkan jenis transformator yang dimaksud. Soalnya yaitu, perhatikan gambar trafo berikut ini, ada 4 gambar trafo. Kemudian diketahui, Pak Amir mempunyai alat listrik yang bisa digunakan pada tegangan 160 volt dan arus listrik 4,5 ampere. Nah, ini tegangan dan arus pada alat listrik. Berarti ini adalah tegangan yang sekunder ya. Ini adalah Vs, kemudian yang 4,5 ampere ini adalah arus sekunder atau IS. Tegangan listrik yang ada adalah 240 volt. Berarti ini adalah tegangan yang ada di rumah atau tegangan primer. Nah, yang ditanyakan adalah supaya alat listrik tersebut bisa digunakan oleh Pak Amir, jenis trafo yang sesuai ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, berarti jenis trafonya apa ini? Tegangan yang ada 240 volt, kemudian tegangan pada alat listrik 160 ya, lebih kecil. Berarti tegangannya harus diturunkan ya. Berarti jenis trafonya adalah trafo step down ya, menurunkan tegangan. Nah, kita cari gambarnya yang mana? Berarti kita harus mencari besar arus primernya ya. Karena trafonya di sini tidak dituliskan efisiensinya, berarti dianggap ideal ya. Berarti kita bisa gunakan perbandingan antara tegangan dan arusnya. Vp per Vs itu sama dengan IS per IP ya. Oke, kita masukkan nilainya. Vp-nya adalah 240 per Vs-nya 160 sama dengan IS-nya 4,5, IP-nya belum diketahui ditanya ya. Berarti IP sama dengan dikali silang nih, 160 dikali 4,5 dibagi 240. 160 dan 240 bisa dibagi 80 semua. 160 ini hasilnya 2, kemudian yang 240 hasilnya 3 ya. Berarti tersisa 2 kali 4,5 per 3. Nah, 2 dikali 4,5 hasilnya adalah 9, kemudian per 3 hasilnya adalah 3 ampere. Jadi arus primernya adalah 3 ampere. Nah, berarti bisa kita lihat di sini arus primer itu sepaket dengan tegangan primer. Berarti 240 dengan 3 ampere ya. Letaknya itu di yang sebelah kiri yang dari primer ya, dari sumbernya. Yang trafo 2 dan 3 salah nih karena 3 ampernya ini malah arus yang sekunder ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah trafo 1 atau trafo 4, berarti kita bisa memperhatikan jumlah lilitannya ya. Kita cek dulu dengan perbandingan tegangan dan jumlah lilitan ya. Vp per Vs sama dengan NP per NS.
240 per 160 sama dengan NP per NS ya. Berarti perbandingan NP per NS-nya berapa nih? 240 dan 160 dibagi 80 semua ya, berarti 3/2. Jadi NP per NS itu 3/2. NP-nya 3, NS-nya 2. Nah, kita lihat yang A, ini lilitan primernya 600, sekundernya 400. Kalau dibagi 200 semua berarti 3/2 ya. Nah, ini udah bener nih. Kalau yang trafo 4 itu 400-nya malah yang di primer ya, yang sekundernya 600. Ini trafo step up, berarti ini salah, ini 2/3. Jadi jawaban yang paling tepat, trafo yang sesuai ditunjuk oleh nomor 1 dan jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke kisi soal nomor 19. Kita masuk ke soal biologi. Disajikan narasi tentang aktivitas seseorang, peserta didik dapat menentukan ciri makhluk hidup yang sesuai. Soalnya yaitu, untuk mengamati karakteristik atau ciri makhluk hidup, Adi melakukan percobaan perkecambahan kacang hijau seperti gambar berikut. Selama pengamatan, Adi menyiram media tumbuhannya dengan air cucian beras, mencatat panjang, batang, serta jumlah daun tanaman itu. Pengamatan tersebut dilakukan selama 1 minggu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang diamati pada percobaan tersebut adalah titik-titik. Berarti di sini kata kuncinya yang tak garis ini ya. Menyiram, kemudian mencatat panjang dan jumlah daun. Berarti ciri makhluk hidupnya adalah perlu nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut ke kisi soal nomor 20. Disajikan gambar, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan fotosintesis. Soalnya yaitu, perhatikan gambar berikut, disajikan gambar percobaan uji sah. Nah, ini gambarnya yaitu daun atau tanaman, ada bagian yang ditutupi oleh kertas karbon. Kemudian daunnya direbus menggunakan alkohol dan selanjutnya ditetesi oleh larutan iodin. Nah, ada bagian yang berwarna hitam dan ada yang hijau kecoklatan ya. Nah, yang ditanyakan adalah pada saat melakukan percobaan fotosintesis, daun diperlakukan seperti gambar. Jadi tadi ya urutannya ditutup dengan kertas karbon, kemudian direbus dengan alkohol, dan ditetesi oleh larutan iodin. Warna hijau kecoklatan pada gambar nomor 3 dapat disimpulkan bahwa fotosintesis. Nah, hijau kecoklatan itu yang ini, yaitu bagian daun yang ditutupi oleh kertas karbon. Nah, berarti kalau ditutup kertas karbon, bagian daun ini itu tidak mendapatkan sinar matahari ya. Berarti menunjukkan bahwa fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari. Nah, kalau yang ditanyakan kenapa daunnya yang tidak ditutup itu berwarna hitam, itu menunjukkan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.